Kita langsung mulai saja. Kita sambut narasumber kita, Najwa Shihab. Tepuk tangan yang paling meriah dari teman-teman semua. Selamat datang, Mbak. Oke, selamat datang Mbak Nana. Silakan duduk dulu, Mbak. Iya. Oke, nah buat teman-teman semua, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, silakan ya kalau ada yang mau bertanya, boleh melalui Instagram di @amarif_institute dan Indonesia Millennial Movement. Cek. Tes, Assalamualaikum. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan menjadi bagian dari Percaya Indonesia, meyakini dan menghargai. Di depan Mbak Nana ini udah ada 100 orang terpilih Mbak dari 34 provinsi. Yang sebagian besar dari mereka juga ini punya hobi menulis nih Mbak. Jadi semoga bisa memperkaya hasanah literasi kebinekaan kita ke depan. Amin, amin. Iya, gitu. Dan mereka juga punya ini Mbak, kalau Mbak Nana sapa mereka dengan milenial Indonesia, nanti mereka punya jawaban Mbak. Boleh dicoba Mbak. Milenial Indonesia. Apa menghargai? Meyakini, menghargai. Gitu. Oke, jadi sore ini kita akan berbincang santai aja Mbak tentang Percaya Indonesia. Nah, kita semua sama-sama tahu nih kalau Mbak Nana ini Duta Baca Indonesia ya, dan juga founder narasi.tv. Ada yang subscribernya di sini? 1.092.000 saya lihat ya Mbak ya. Oke, Mbak bicara tentang Percaya Indonesia. Apa sih yang Mbak Nana yakini tentang Indonesia, khususnya tentang anak muda Indonesia? Saya mau tahu dulu, ini jadi syaratnya susah nggak sih untuk kepilih ikut ini? Susah ya? Siapa pengen tahu siapa yang bisa cerita dalam 1 menit susahnya seperti apa? 1 menit aja tapi. Coba, apa aja yang harus... Oke. Pengen tahu. 1 menit aja. Ya, 1 menit dari sekarang. Namanya siapa ini? Tes, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry saya menggunakan teknik bicara cepat untuk demi 1 menit. Ini kesusahannya pertama itu membuat esai dengan tema Percaya Indonesia. Di sini kita dihadapi dengan kasus konflik. Konflik dengan banyak, yaitu setelah itu kita dihadapi dengan membuat esai video. Pasti teman-teman sekalian berpikir bahwa kita tidak pede dalam menggunakan sosial media untuk vlog. Pasti banyak yang tidak pede. Yakin tidak? Percaya tidak? Gitu. Di situ kita diuji mental kita sebagai generasi muda milenial untuk menjadi istilahnya sebagai seorang YouTuber. Terus di situ kita diuji sebagai karya tulis kita. Bagaimana cara kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, merdeka. Dan mungkin itu saya terima kasih kepada Kak Najwa. Jadi tesnya. Minta maaf ya, sorry. Kak Najwa minta foto. Sorry. Ya guys, sekarang saya bersama Kak Najwa di sini Duta Bicara. Oke, terima kasih. Karena diri ada. Ya. Mungkin kepada Kak Najwa terima kasih. Jadi apa tadi nggak jelas ngomongnya apa? Jadi tesnya 2. Ya. Tesnya 2, bikin esai sama bikin video. Ada bikin vlog, ada bikin esai, dan ada mengisi form juga. Mengisi form. Tadi saya dibilangin yang daftar 1.000 lebih, yang dipilih akhirnya cuma 100. Luar biasa. Jadi berarti yang ada di sini anak-anak muda pilihan. Anak-anak muda pilihan. Dan kalau ditanya kenapa saya percaya Indonesia, jawabannya salah satunya karena 100 orang pilihan yang ada di sini. Karena sesungguhnya adik-adik, saya yakin bangsa kita ini punya semua prasyarat untuk menjadi negara maju. Mari kita buka satu-satu. Yang pertama,
sumber daya panas bumi, 40%-nya itu ada di tanah air kita. Yang kedua, prasyarat kenapa kita bisa jadi negara maju, kelas menengah kita sekarang itu 45 juta, tapi diperkirakan di 2035 bisa sampai 135 juta. Dan di mana-mana kita tahu negara yang kelas menengahnya banyak, itu berarti tingkat kependidikannya juga tinggi, daya belinya juga tinggi, dan karenanya peluangnya untuk berubah juga jadi lebih besar. Yang ketiga yang paling sering diomongin nih, yang saya tahu teman-teman juga sudah hafal, dalam waktu 10-20 tahun lagi bonus demografi kita sekarang ada di ambang bonus demografi. Jadi nanti anak-anak mudanya akan produktif, anak-anak mudanya akan berdaya. Satu lagi prasyarat kenapa kita bisa jadi negara maju, tingkat kependidikan dasar kita, enrollment pendidikan dasar kita itu 94%. Sama dengan Korea Selatan, Taiwan, Jepang. Sekarang tantangannya bagaimana supaya tingkat pendidikan dasar yang sudah 94% itu bisa naik lagi menjadi SMP dan SMA. Tapi secara umum dengan negeri sebesar ini, dengan sebaran daerah sebesar ini, 94% enrollment pendidikan dasar itu sesuatu yang positif. Yang juga kenapa kita harus percaya kita bisa jadi negara maju adalah keragaman yang luar biasa. Suku kita ada berapa? 1.300-an. Bahasa daerah sudah 700. Jadi begitu beragam, begitu kaya, dan itu semua adalah prasyarat. Itu semua adalah alasan kenapa kita percaya pada Indonesia, dan itu baru segelintir dari begitu banyak. Saya yakin kalau kita mau list satu-satu, tidak akan habis nih waktu kita untuk menemukan alasan kenapa Indonesia seharusnya 100 tahun usia kemerdekaan 2045, kita sudah jadi negara yang maju. Tapi saya mau balik seperti ini. Pernah tidak kita membayangkan, pernah tidak adik-adik membayangkan apa yang akan dilakukan ketika usia kemerdekaan kita 100 tahun? Kira-kira kalian usia berapa ya waktu itu? 45. Iya, itu kan 26 tahun lagi ya. Berarti kalau sekarang rata-rata 20 tahun ya berarti ya usia 45, 46 itu usia-usia emas. Usia-usia calon presiden. Usia-usia calon pengusaha unicorn. Usia-usia orang yang berpengaruh dan bisa mengambil keputusan-keputusan besar dan penting di negeri ini. Ketika Indonesia persis 100 tahun kemerdekaan, anak-anak pilihan inilah yang akan menduduki posisi-posisi puncak